Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang materi BPHTB dan bea materai. Perkenalkan, nama saya Aura Hulul dengan NIM 64241203. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Nursyadiah, NIM 64241112. Perkenalkan, nama saya Marlina Monika Syanipar dengan NIM 64241162. Perkenalkan, nama saya Karina Kartika dengan NIM 64240238. Perkenalkan, saya Zaffa Fairuza dengan NIM 64241206. Saya Melani Sri Syanipar dengan NIM 64241188. Pendahuluan dan latar belakang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan daerah yang berperan penting dalam membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan pemerintahan. Hampir seluruh kegiatan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat bergantung pada penerimaan pajak. Dalam praktik hukum dan administrasi, pajak tidak hanya dikenakan atas penghasilan atau konsumsi, tetapi juga atas peristiwa hukum tertentu, khususnya berkaitan dengan kepemilikan tanah, bangunan, dan penggunaan dokumen hukum. Oleh karena itu, muncul jenis pajak khusus seperti bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB dan bea materai. BPHTB dan bea materai sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat jual beli tanah dan bangunan, pembangunan akta notaris, maupun perjanjian tertulis. Pemahaman terhadap kedua pajak ini penting agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan terhindari dari sanksi administrasi. Pengertian dan dasar hukum BPHTB. Bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Peroleh hak ini dapat terjadi akibat perbuatan hukum maupun peristiwa hukum tertentu. Contoh perolehan hak yang dikenakan BPHTB antara lain jual beli, hibah, warisan, tukar-menukar, serta pemberian hak baru atas tanah dan bangunan. Dengan adanya BPHTB, pemerintah dapat mengatur dan mengawasi transaksi pertahanan secara lebih tertib. Dasar hukum BPHTB di Indonesia antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Saat ini BPHTB menjadi kewenangan pemerintah daerah dan berperan sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya, objek, subjek, dan tarif BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak ini sekaligus menjadi wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang meliputi yang pertama, jual beli, yang kedua, tukar menukar, yang ketiga, hibah dan hibah wasiat, yang keempat, warisan, yang kelima, pemasukan ke dalam badan usaha, yang keenam, pemberian hak baru atas tanah. Namun, terdapat beberapa objek yang tidak dikenakan BPHTB seperti perolehan hak untuk kepentingan ibadah, wakaf, atau berkepentingan negara. Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dengan rumus perhitungan BPHTB sama dengan 5% dikali buka kurung NPOP dikurang NPOP TKP tutup kurung. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak. Saat terutang dan perhitungan BPHTB. Saat terutangnya BPHTB ditentukan berdasarkan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pada transaksi jual beli, BPHTB terutang sejak akta jual beli ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Sedangkan pada perolehan melalui warisan, BPHTB terutang sejak ahli waris menerima manfaat atas objek tersebut. Pembayaran BPHTB wajib dilakukan tepat waktu karena menjadi syarat utama dalam proses administrasi pertanahan, seperti balik nama sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Saya akan menjelaskan studi kasus kelompok kami. Seorang wajib pajak bernama Andi
membeli tanah dan bangunan di kota X dengan harga transaksi sebesar 600 juta rupiah. NJOP tanah dan bangunan tersebut sebesar 550 juta rupiah. Dan NPOP TKP yang berlaku di daerah tersebut sebesar 80 juta rupiah. Transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam akta jual beli atau AJB yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Atas perolehan hak tersebut, Andi wajib membayar biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan BPHTB serta melunasi biaya materai atas akta jual beli. Akta jual beli yang digunakan sebagai alat bukti hukum. Caranya diketahui. Nilai perolehan objek pajak atau NPOP sama dengan 600 juta rupiah. Nilai jual objek pajak atau NJOP sama dengan 550 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP sama dengan 50 juta rupiah. Tarif BPHTB sama dengan 5%. Karena nilai transaksi atau NPOP lebih tinggi daripada NJOP, maka dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah NPOP. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPOPKP sama dengan NPOP dikurang NPOP TKP sama dengan 600 juta rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan 520 juta rupiah. BPHTB terutang sama dengan 5% dikali 520 juta rupiah sama dengan 26 juta rupiah. Dengan demikian, BPHTB yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah sebesar 26 juta rupiah. Selain BPHTB, akta jual beli atau AJB sebagai dokumen perdata juga dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000 sesuai ketentuan yang berlaku. Pengertian bea materai dan dokumen yang dikenakan. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen digunakan sebagai alat bukti hukum dalam hubungan perdata. Bea materai bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum terhadap dokumen tertulis. Dokumen yang dikenakan bea materai antara lain: yang pertama, surat perjanjian dan surat pernyataan; yang kedua, akta notaris dan akta PPAT; yang ketiga, dokumen lelang; yang keempat, dokumen yang menyebutkan nilai uang lebih dari 5 juta. Pembayaran bea materai dilakukan pada saat dokumen ditandatangani atau digunakan sebagai alat bukti hukum. Tarif bea materai yang berlaku saat ini adalah Rp10.000. Selanjutnya, e-materai, kesimpulan dan penutup. Seiring perkembangan teknologi, pemerintah menerapkan materai elektronik atau e-materai untuk dokumen digital. E-materai digunakan pada dokumen elektronik dengan cara dibukukan secara digital melalui sistem resmi yang disediakan pemerintah. Penggunaan e-materai memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, serta keamanan dokumen karena dilengkapi kode unik dan sistem verifikasi. Sebagai kesimpulan, BPHTB dan bea materai merupakan pajak yang sangat penting dalam transaksi hukum, khususnya yang berkaitan dengan tanah, bangunan, dan dokumen perdata. Dengan memahami ketentuan kedua pajak ini, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, menghindari sanksi, serta memastikan setiap dokumen hukum memiliki kekuatan hukum yang sah.